Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari sistem informasi Indonesia darurat sampah. Nah, persoalan ini bahkan dibahas khusus oleh Presiden Prabowo. Menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Hari ini kita akan membuat video kegiatan tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di sekolah itu sebaiknya ditangani sendiri dengan cara bertanggung jawab. Artinya kita proses, kita olah sampah kita sendiri. Proses pengelolaan sampah itu dimulai dengan cara memilah atau memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu nanti akan kita treatment dengan cara dikomposkan atau dibuat kompos. Sedangkan sampah anorganiknya nanti ditreatment, dipilah lagi dengan cara dipisahkan sampah-sampah yang masih bisa digunakan, sampah-sampah yang masih bisa bernilai itu dikumpulkan. Nah, sampah-sampah yang sudah memang tidak bernilai itu baru dimusnahkan dengan cara dibakar di tempat terbuka dengan menggunakan kayu atau dibakar dengan menggunakan insinerator. Tentu saja yang paling baik adalah sampah-sampah yang sudah tidak bisa manfaatkan lagi, sudah tidak bisa dikomposkan, sudah tidak bisa dimanfaatkan. Itu nanti dimusnahkan dengan cara dimusnahkan lewat insinerator. Tapi sekarang ini banyak sekali orang yang sampahnya tidak dipilah langsung dibuang dekat sungai. Itu nanti akan mengotori sungai, akan mengotori laut, akan mencemari air yang begitu berharga, air sungai, air sumur, air mata air, mencemari laut dan lain sebagainya. Nah, maka bentuk kecintaan kita terhadap lingkungan salah satunya adalah dengan cara mengolah sampah secara bertanggung jawab. Ya. Teman-teman, kita hari ini mau membuat decomposer. Decomposernya kita ambil dari MK. Ini salah satu bagian daripada pembuatan kompos adalah kita membuat aktivasi daripada decomposer. Kemudian ini ada gula, kemudian ada nanti nasi. Seperti kita tahu bahwa M4 ini berisi mikroorganisme baik yang bisa membantu petani atau siapapun atau orang yang membuat kompos. Nah, mikroorganisme ini dalam keadaan dorman atau tertidur, maka harus kita aktifkan.
aktivasi mikroorganisme ini yang dibutuhkan adalah gula dan karbohidrat. Karbohidratnya tambahin 2 liter lagi. Tuh, ambil air dari keran 2 liter lagi. 1 liter. 1 liter. 1 liter lagi. Kemudian tambahkan gula. Ini tadi 3 liter, tambah gula 600 ml, jadi ini 36. Berarti M4-nya sebanyak 200 ml. Ini diaduk. Ini setelah disiapkan gula, maka mikroorganisme ini setelah 30 menit dia akan bangun dari masa tidurnya, dari masa dormannya. Nah, ini contoh dari M4 yang sudah berumur 4 hari, yang sudah diaktifkan selama 4 hari. Ini akan seperti ini. M4 ini siap kita gunakan untuk membuat kompos. Kita lakukan pembuatan kompos di belakang. Dari pengelolaan sampah adalah sampah-sampah organik ini mau kita komposkan, mau kita buat kompos supaya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Ini sampah dari SMA Petir ini, sampah dari depan dari pohon sebetulnya sudah dipilah, sudah dipisahkan, tetapi kita lihat masih ada 1-2 plastik juga, nanti dibantu sama anak-anak adiwiyata ini, anak-anak yang calon pemerhati lingkungan ini. Sudah selesai proses pemilahan. Ini posisi terakhir sampah organik yang dikumpulkan dari lingkungan sekolah. Nah, proses selanjutnya kita akan tambahkan dekomposer. Nah, dekomposernya ini, dekomposernya adalah M4 yang sudah diaktifasi. Kita bisa encerkan sampai dengan 10 kali. Jadi kalau kita punya ini 4 liter, ini 3 liter 600, maka bisa kita encerkan sampai 35 liter. Tambahkan airnya. Ini kita tambahkan air. Nah, selanjutnya dekomposer ini kita adukan dengan sampah organik ini dengan cara kita masukkan dulu ke gembor supaya lebih rata, baru kita aplikasikan ke sampah ini. Nah, sampai semuanya basah dan lembab. Ini lanjutkan, aplikasikan ke sampah sambil diaduk. Ini membuat kompos dari sampah-sampah organik yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di perkantoran-perkantoran, itu sejatinya bagian dari kepedulian tentang lingkungan hidup. Karena kalau sampah-sampah organik ini tidak dikomposkan,
maka dia akan berakhir di tempat sampah. Itu akan membebani dinas kebersihan, akan membebani, bahkan kalau dibuang itu nanti akan menjadi meracuni laut dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau tidak dikomposkan dia akan tercampur dengan segala macam. Ini nanti setelah selesai dicampur dengan dekomposer, nanti kita bisa simpan di planter bag, bisa simpan di tempat pembuatan kompos, atau kita simpan di karung dan biarkan selama 2 bulan. Ini baru selesai kemarin dan sudah diaplikasikan ke tanaman. Dan begitu seterusnya, sehingga nanti semakin sedikit sampah yang harus dimusnahkan. Itu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dengan mengelola sampah sendiri. Selanjutnya sampah yang sudah dicampur dengan dekomposer ini dimasukkan ke wadah, bisa dalam bentuk planter bag, bisa karung atau tempat kompos. Oke, ya. Setelah 2 bulan akan menjadi pupuk yang mantap ini. Teman-teman, proses hari ini selesai. Kita sepertinya hari ini hanya bermain-main, tapi harus diketahui bahwa kita hari ini sudah melakukan sesuatu yang sangat berharga. Kalau setiap orang, setiap instansi, setiap lembaga bisa mengelola sampahnya sendiri, maka di samping tempat kita akan bersih, sungai-sungai juga akan bersih, laut akan bersih, bumi akan bersih, dan kita akan hidup di tempat yang bersih. Jadi, inti dari pengelolaan proses pembuatan kompos ini paling utamanya adalah kita bisa mengelola sampah kita sendiri dan tidak menggantungkan diri terhadap orang lain untuk mengelola sampah kita. Kita mengelola sampah secara mandiri. Terima kasih.